Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4E sekarang berada di usaha dagang Fajar Utama. Adapun hasil dari produksi usaha dagang ini, contohnya mebel ada kuseng, ada pintu minimalis, jendela, tempat tidur, dan segala jenis las. Bisa juga untuk perlengkapan mayat. Jadi untuk lebih lanjut, mari kita lihat kondisi yang ada di dalam tempat ini. Let's go. Baik, jadi teman-teman di sini kita bisa melihat terdapat log kayu yang berbagai jenis ukurannya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang gelap ini adalah kayu teras dan yang lebih terang ini adalah kayu gubal. Terus kita bisa lihat di sini teman-teman bahwasanya ada beberapa log kayu yang kondisinya memang masih belum terkelupas kulit kayunya. Lihat. Dan bentuk dari log kayunya itu ada yang pemotongan mendekati dari akar. Baik, bisa kita lihat kita sudah berada di tempat ini dan juga ada kakak sebagai pemilik usaha dagang di tempat ini. Mungkin sebelum wawancara lebih lanjut kak, bisa perkenalan diri? Oke, nama saya Zulhaidar, asal Makassar, kelahiran Makassar, tanggal 3 bulan 4 1997. Oh iya, jadi mungkin pertanyaan pertama saya itu sejak kapan berdirinya usaha ini? Sejak tahun 90-an lah. Berarti bisa dibilang cukup lama itu. Mungkin bisa Ki juga sebutkan kak beberapa hasil produksi dari usaha dagang kak? Oh, kalau hasil produksi untuk saat ini masih kurang banyak, tapi ada sebetulnya tuh kayak macam pintu, tuh kusen dan lain-lain. Tapi untuk saat ini produksi sekarang ini agak-agak di bawah karena pandemi kan. Oh iya. Kalau misalnya dilihat Ki dengan hasil dari produksi yang paling banyak itu kita gunakan jenis kayu apa? Untuk sekarang ini rata-rata orang yang pesan sini kayu kelas 2, kayak macam jati putih, jati merah, kayu nangka, kayu-kayu kampung lah. Karena apa? Untuk kayu-kayu macam kayu kata orang bilang kayu besi itu sekarang susah masuk ke Sulawesi. Kalau boleh tahu mesin apa saja kak yang dipakai untuk ini produksi kayu? Kalau mesin nih, mesin pemotong, ada namanya juga apa? Skam. Ini skam duduk. Ini pemotong piringan ini. Itu sana bor duduk. Ya. Oh iya kak, sempat kita bilang tadi menggunakan kayu kelas tua. Jadi sumbernya ini dari mana kak? Apakah dari luar atau? Mantap. Sumbernya dari kampung-kampung aja. Kampung-kampung, karena kalau macam orang mau membangun kan di kebun kan biasa ada pohonnya yang besar, ya minta ditebang. Ya. Itu yang bisa kita ambil, yang tidak ya kita buang atau kita kasih untuk pembakaran pembakaran batu merah. Saat ini bisa kita lihat adapun produksi usaha dagang Fajar Utama ini merupakan memiliki beberapa macam balok
yang berukuran berbeda. Dan pada saat ini saya melihat ada beberapa kayu yang baik dan ada pun beberapa kayu yang rusak dikarenakan beberapa faktor yang terjadi. Untuk saat ini kita dapat melihat pada posisi ini telah ada produksi kayu yang telah dihaluskan. Mungkin Kak bisa dijelaskan untuk balok yang rusak itu apakah masih bisa digunakan atau tidak, dan bagaimana cara kita untuk produksikan? Kalau balok yang rusak tergantung dari kerusakannya bagaimana. Macam bengkok itu masih bisa sih diakali. Kalau kayak rusak dalam keadaan alami itu sudah tidak bisa ditanggulangi. Harus kalau tidak dibuang ya dikasih, yaitu kayak pembakaran batu merah itu. Oh iya Kak. Kalau misalnya dilihat gitu Kak, di sekitaran ini banyak sisa-sisanya dari anuta. Kalau misalnya dihaluskan Ki dan sebagainya, itu masih buat Ki sesuatu atau dibuang Ji saja? Kalau dibuat sesuatu tidak, tapi kalau pengumpulnya biasa ada datang ambil untuk biasanya apa? Untuk alasan hamster bisa, untuk bisa bikin arang juga bisa, untuk pupuk juga bisa. Itu aja sih yang saya tahu. Adapun alat yang digunakan di produksi kayu ini, yang pertama itu kita lihat ada pemotong kayu, penghalus, ada juga alat-alat lainnya. Kemudian ada satu lagi, ini dia. Alat untuk kayu yang dipakai di PTUD Fajar Utama di sini. Oh, ada juga ini alat untuk penghalus juga seperti yang tadi.